menambah semangat yang dari. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Perkenalkan, saya Aas Astuti, guru kelas 6B di SDN 059 Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak. Saya ada di angkatan 10. Ya, semoga Bapak Ibu di sini menyusul ya. Amin. Angkatan 11 12 ya. Amin. Di seminar kali ini budaya positif, kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum ke materi, kita akan melakukan kegiatan percobaan. Kegiatannya seperti apa? Sekarang adalah secara berpasangan Bapak Ibu. Bu Nok dengan Bu Sri, Bu Ida dengan Bu Ijo, Bu Neni dengan Bu Putri, Bu Dila nggak ada pasangan ya? Bu Iip dengan Bu Sapa. Saya ibaratkan sebelah kanan saya A ya, sebelah kiri saya B, sama ya A B. Nanti secara bergantian melakukan percobaan. Percobaannya seperti ini. Bapak yang A dulu ya, yang A dulu. Mengepalkan tangan. Nah, Bapak Ibu di sini silakan berhayal atau membayangkan bahwa yang dikepal oleh Bapak Ibu adalah benda yang berharga. Sehingga dengan upayanya, dalam usahanya, Bapak Ibu mempertahankan, ya, mempertahankan. Jadi, mun ayah batur merebut, ulah pertahankan dengan segenap usaha.
Bu Putri untuk membuka kepala Bu Neni. Sudah dengan please, Umi please. Dengan kayuan, tetap tidak tergoyahkan. Oke, alasannya apa Bu? Kira-kira, bukan kira-kira, alasannya apa? Mempertahankan apa yang kita punya. Oh, luar biasa sekali. Bu Iip berusaha untuk melepaskan kepalan tangan Bu Sapa. Udah Berhasil? gagal. Oh, gagal. Kenapa? Karena terlalu kuat kepalanya. Terlalu kuat. Usaha apa yang sudah dilakukan Bu Iip? Sudah ditarik, Oh. sudah memohon, tolong dibukakan, tapi gagal. Tidak ada Bu Sapanya ya, tidak ada misalnya. Oke. Ya. Bu Heni, bagaimana usaha Bu Heni untuk berusaha nih membuka kepala Bu Nurul? Kepala tangan Bu Nurul kalau kuat untuk badannya. Usaha apa yang sudah dilakukan Bu Heni? Sudah ditarik, sudah dipegangkan tangannya, sudah dielek-elekkan. Oke, bagaimana cara Bu Nurul mempertahankan kepala tangan Bu Nurul dan alasannya apa? Mempertahankan untuk supaya tidak diperolehkan. Jadi ada hal yang sangat berharga untuk saya kerjakan. Luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Apakah Bapak Ibu menutup kepala tangan Bapak Ibu? Ya, kuat ya. Apa alasan Bapak Ibu untuk tetap menutup kepalanya? Tadi ya, nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Mempertahankan. Nah, berikut adalah kemungkinan jawaban kita terhadap nih untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi kali ya. Seperti yang Bapak Ibu simak, antara bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kebetulan di ruangan ini atau di kelas ini semuanya hasilnya sama. Nah, tidak ada yang berhasil, mau si A ataupun si B. Jadi tidak ada satupun yang berhasil membukakan tangannya. Yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu betul sekali. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi perlu Bapak Ibu catat, mungkin bisa jadi esok atau 2 hari kemudian atau seminggu kemudian berbeda. Nah, kita bahas karena saat ini kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda ya sifatnya, jadi statis tidak dinamis. Kadang hari ini apa, besok apa, atau lusa apa. Oke. Next, nah ini penjelasan dari miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru itu bisa ya mengontrol murid. Bapak Ibu kan sudah melakukannya di kelas ya. Kemudian untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kontrol maksud penguatan positif semacam tadi ada yang dengan rayuan atau rujukan seperti itu efektif untuk murid atau siswa kita di kelas, tapi bersifat sementara. Kenapa? Bisa jadi saat siswa atau murid kita paham, dia akan berubah pikiran. Seperti itu ya. Jadi saat Bapak Ibu memberikan penguatan positif dengan cara
tidak setuju karena pemberian hukuman malah membuat anak menjadi lebih ke takut, bukan ke sadar munculnya kesadaran dari pribadi, tapi malah ke takut ujungnya, sehingga efek jerahnya hanya simak saja, tidak lama waktunya. Mantap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban-jawaban yang luar biasa sekali dari Bapak Ibu. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana nih? Ini tiga aja ya, bukan pertanyaan lain semuanya. Siapa yang mau jawab? Oke. Setuju atau tidak ya ini kamu? Oh, enggak. Ayo, enggak. Kalau Bu Sri ya? Oh. Tidak setuju. Alasannya? Alasannya kalau setiap dikasih hadiah untuk meningkatkan, jadi nanti anak kalau dikasih hadiah belajarnya jadi malas-malasan. Terima kasih. Sekarang Bu Sapa ya, Bu Sapa tadi belum sempat menjawab. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kalau menurut saya, kalau untuk sekali-kali boleh untuk meningkatkan semangat siswa. Tapi kalau untuk setiap kali tidak bagus juga Bu, karena nanti jadi efeknya mengharap si anak. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya. Sekarang Bu Heni. pemberian hadiah meningkatkan bisa jadi bagus, bisa jadi satu jadi memotivasi. Nah, tapi kalau negatifnya berarti dia itu anak mengharap dia segala macam itu hadiah, tidak ada hadiahnya. Nah, jadi tidak tumbuh kesadaran sendiri. Jawaban yang luar biasa sekali untuk Bapak Ibu semua untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Sekarang yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Oke, siapa yang mau yang berkenan menjawab? Oke, silakan teman-teman. Ya, ketika di kelas ada siswa yang bermasalah, ya justru di sini guru harus mampu menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menangani siswa yang bermasalah tersebut. Manakala siswa tersebut tidak menemukan solusinya, ya dia akan terus berlanjut seperti itu gitu. Jadi tidak ada titik temu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Saya berharap kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, guru harus secepat mungkin menemukan solusi yang tepat. Wih, mantap sekali Bu. Satu lagi ya, Bu Ir, minta tolong jawaban untuk nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, ya, karena sebagai seorang pembimbing di sekolah, guru seharusnya tahu yang pertama tahu bahwa peserta didiknya ada yang bermasalah, sehingga dia harus mencari apa latar belakangnya atau penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, tentu harus memberikan solusi sehingga masalahnya cepat diselesaikan, tidak berlarut-larut, karena akan mempengaruhi juga ke proses belajarnya dia gitu. Wah, mantap sekali. Terima kasih. Wah, jawaban Bu If dan Bu Noh mantap luar biasa ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Guru berperan sebagai
kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah itu untuk memunculkan atau menumbuhkan disiplin diri. Jadi motivasi intrinsik namanya. Jadi dipaksa dulu, setelah terbiasa maka setelah dipaksa akan terbiasa. Seperti saya sholat ya, kalau agama Islam mungkin kita sholat. Dari awal kan Bapak Ibu memunculkan sebelum dia memiliki motivasi intrinsik, pasti itu munculnya dari ekstrinsik, dari orang tuanya, dari ustaz atau dari siapapun yang membuat dia muncul motivasi itu. Awalnya kan males lah bangun subuh misalnya atau sholat tahajud jam 3 jam 4 gitu. Kalau tidak dipaksakan itu akan terbiasa ya enak seenaknya seperti itu ya. Oke, next. Nah, berikut adalah nilai-nilai, tadi kan kita bahas ya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama dari suku bangsa maupun latar belakang. Nilai yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kan di awal saya sampaikan tergantung ya. Jadi saat ini mungkin kondisi kita yang tadi uji coba mengepalkan tangan. Nah, berikut adalah kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan manusia saat itu. Sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Saat tadi mungkin Bapak Ibu menginginkan tadi yang dipegang tadi. Mungkin besok berubah lagi keinginan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu pun sama. Tidak berubah gitu maksudnya. Jadi tidak selalu sama. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu ya. Mungkin saat ini saya kebutuhan dasarnya misalnya gitu ya dari segi ini bersifat privasi, maaf ya. Jadi kebutuhan dasar di rumah tangga, maaf tadi saya menyinggung ya. Nah ini nih ada, cuman saya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, 5 kebutuhan ini harus Bapak Ibu penuhi. Karena kalau salah satu saja kebutuhan dasar ini hilang atau tidak ada, Bapak Ibu akan merasakan yang namanya kalau zaman sekarang itu galau. Ada yang yang ekspresif, dia bisa bercerita atau berbagi apa yang dia galaukan. Ada yang dipandang. Biasanya kalau misalnya salah satu saja hilang, akan terlihat dia mungkin akan menjauh dari temannya, menyendiri. Nah, itu bisa jadi ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Coba contohnya bertahan hidup. Ini bersifatnya ya ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan bertahan
manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi kan ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk ke dalam ekstrinsik. Kayak tadi kan, misalnya Bu Ida tadi apa? Untuk tadi siswa yang diberi hukuman ya. Diberi hukuman alasannya apa tadi? Boleh. Betul sekali. Jadi Bu Ida sudah memberikan motivasi ekstrinsik terhadap siswa untuk menghindari hukuman. Biasanya siswa akan nurut, akan mengikuti aturan yang disepakati Bu Ida dan siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah biasanya itu, misalnya Bu Ida pelajaran apa ya? PAI ya, PAI. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya anak itu misalnya sok yang bisa apa? Sholat. Nah itu gimana? Terus diberikan dikasih imbalannya tidak berupa ini, ibaratnya lah pujian yang ini hebat kamu, itu juga kan imbalan Cara atau tepuk tangan itu juga penghargaan. ya biasanya anak yang tadi dengan target atau apa capaian, kamu harus bisa sholat, misalnya bacaan sholat ya Pak ya dalam Surat pendek, misalnya surat pendek kelas 3 misalkan 5 gitu ya. Nah itu kalau sudah bisa dikasih yang juga kalau kasih bintang. seperti itu ya. Jadi siswa yang tadinya malas-malasan karena diberikan motivasi dari gurunya berupa penghargaan, dia akan mengikuti atau memenuhi tadi ya. Itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik, nah biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan biasanya muncul dari diri sendiri. Bisa karena memang pengetahuannya atau bisa muncul dari motivasi tadi ekstrinsik, muncullah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ideal, yang sempurna. Oke, next. Nah, kita maju ke 5 posisi kontrol guru. Oke, silakan Bu Ibu bacakan. 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, pembuku, satu pembuku,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin aku susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain sekali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam dulu Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya dari anak hari. Paham Bu. Saya harus tinggal di kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Paham Bu. Saya terlambat. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
ada siswa yang terlambat ya. Sini kamu, hormat bendera, 5 jam. Ujungnya karena begitu masih dalam posisi. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada posisinya pembuat merasa bersalah. Seperti ini kenyataannya. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Anak yang dihadapnya akan merasa bersalah terhadap. Tadi sudah ada ya Bapak Ibu pembagiannya. Jadi saya tidak akan menjelaskan. Nah, sekarang coba. Di posisi kontrol manakah? Nah, sepertinya ini pertanyaan ya. Di posisi kontrol manakah aku jika guru memberikan pernyataan atau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ada di posisi kontrol mana? Membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah. Jadi kalimat ini yang sering digunakan untuk bagi guru bukan untuk oleh guru-guru yang membuat rasa bersalah kepada anak. Kalau ini, kamu tidak pernah berantem katanya? Apa? Memantau? Mengukur? Memantau mengukur? Coba Bu Nurul jawabannya apa? Kalau bisa bagi apapun dan Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? apa rencana untuk menyelesaikan? Coba kalau ini, ayolah kita teman. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Jadi ancamannya apa ini? Nah, kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, selama ini atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu ini sudah melakukannya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas disusun itu bukan dari atau berdasarkan keinginan gurunya, tapi kesepakatan dengan para siswanya di kelas. Di sini siapa yang sudah membuat atau menyusun bersama-sama dengan siswa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Siapa yang sudah membuat? Yang sudah. Nah, sudah ya. Contohnya apa? Membuat keyakinan apa? Tentang apa? Datang ke sekolah. Itu dari siswa atau dari gurunya? Dan bersama-sama. Kesepakatan kita dari siswa dan guru. Oke. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif. Coba, contoh kalimat keyakinan kelas dibuat dengan pernyataan positif. Wida, coba. Misalnya, contoh dari saya dulu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan berarti itu negatif. Nah, kita rubah ke Yang positif. Ubahlah kalimat tadi. Buang sampah. Buang sampahnya ke tempat sampah. Oke, siap. Apalagi coba kalimat positif lain. Datang ke apalagi? Berpakaian dengan rapi. Mengerjakan tugas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas disusun menggunakan kalimat positif. Mungkin dulu kita
dengan aturan sekolah. Jadi kesepakatan kelas ya sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kadang gini, oh bisa dua sih, bisa level sih, rasa gini. Itu masih seperti itu. Punten minimal ada di negara entah berangkat dua di situ. Di sini mah disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi kondisi kelas A misalnya Bu Sri berbeda dengan kondisi kelasnya Bu Hedi. Jadi kesepakatannya pun berbeda dengan siswa yang berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Seperti itu ya. Jadi jangan abang-abang KKB bisa luar seperti itu. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, tadi sudah ya Bapak Ibu sudah melakukannya dengan melibatkan siswa. Jadi bukan hanya cek guru di kepentingan guru mau diambil dicopotan atau membuat keyakinan kelas itu. Siswa, justru siswa yang menjadi tujuan kita atau sasaran kita atau keberpihakan kepada siswa lah yang menjadi tujuan utama kita. Oke, kita menuju ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada prosesnya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian kami validasi
Tadi Bapak Ibu sudah menyimak video bagaimana seorang guru ketika ada kasus di kelasnya menyelesaikan menggunakan segitiga resolusi dengan tahapan-tahapan tadi, 3 tahapan tadi. Tahapan menstabilkan identitas. Nah, biasanya di menstabilkan identitas, guru akan berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa benar. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Ketika ada kasus, silakan Bapak Ibu praktikkan segitiga resolusi. Oke. Nah, kemudian di tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya Bapak Ibu akan menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buatnya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasanya Bapak Ibu gunakan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini ada di menanyakan keyakinan.
dalam proses belajar. Oke, sekiranya